Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Kali ini kami balik lagi ke Bengkel Auto Raya. Waktu itu kami pernah bikin podcast di bengkel ini. Kalau misalnya kalian belum nonton, mending tonton dulu videonya, klik link yang ada di atas. Nah sekarang, ini kebetulan di sini lagi rame banget. Ada hampir semua line up Chevrolet terakhir di Indonesia. Daripada misalnya kalian bingung nyari bengkel Chevrolet di mana atau yang capable di mana, karena bengkel-bengkel nggak semuanya bisa menangani mobil-mobil Chevrolet atau misalnya Opel dan mobil Amerika lain. Makanya tonton terus video ini sampai habis bersama gua Dimas Okta. Ini jadi kita di sini udah sama Mas Ajas nih, mekanik dari Bengkel Auto Raya, Mas. Siap. Ini lagi ada ini apa sih? Ini Trax ya, Trax. Trax Mas. Iya. Ini kenapa Mas lagi kenapa ini? Ini proyeknya atau kerjanya keluarnya ya. Project sih kayaknya kemarin modifikasi sih. Mas. Kalau ini kayaknya agak jauh dari modifikasi. Ini kenapa nih? Ini keluarnya si pemilik air radiator berkurang sama olinya berkurang juga. Bukan air wiper ya, keren air wiper berkurang dipakai berkurang ya. Kok bisa sih itu kenapa Mas? Sebenarnya banyak penyebab, cuman yang Mas. Oh ya, banyak penyebab sebenarnya. Cuman memang yang sudah divonisnya memang water pumpnya. Water pump masalah. Ya, water pumpnya bermasalah. Sama di bagian selang radiator ke turbo. Oh iya ini turbo ya? Iya, dia turbo bensin turbo ya? bensin 1400. Itu kalau misalnya didiemin aja gitu dalam jangka waktu lama bahaya nggak tuh? Bahaya dong pasti Om. Pasti bahaya. Bisa kena pasti apanya bahaya. aja tuh? Iya pasti ya. Air sih ya pendinginnya. Air betul pendinginan. Ya overheat bisa ya. Fatalnya overheat turun separuh. Overheat ya. Turun separuh ya. Meledak juga bisa ya. Meledak juga bisa. Meledak juga bisa. Cuman ya. umumnya ya karena memang mobil sekarang ada indikatornya jadi nggak sampai. Oh berarti meledak. kalau udah kayak gitu cek engine nyala ya? Ajak engine nyala, indikator temperatur juga nyala. Oh iya, indikator temperatur juga nyala ya. Itu kalau apa namanya? Emang penyakitnya si Trax kayak gini apa ini special condition aja? Selama Trax datang atau kasarnya muncul di Indonesia, dia memang selama ini keluarnya itu hanya di air sih. Umumnya di air. Itu emang keluhan umumnya ya? Iya. Oh iya. Bahkan ada yang untuk water pump sendiri ini. Oh ada water pump. Untuk water pump sendiri ini. Ada customer sampai setahun tuh ganti 2 kali. Setahun ganti 2 kali? Bisa 2 kali. Bisa 2 kali, itu kenapa? Iya, ya satu memang karena pemakaiannya. Terlalu panas Jakarta? Ya enggak juga sih. Karena emang mungkin dari segi bahan ngaruh. Atau karena kan sekarang produknya kan banyak yang Korea tuh, bukan ori. Jadi ya umumnya kelemahannya di dia. Fisik bagus, tapi sudah bocor. Karena dia bocor, ya? Modelnya ada koin di sini. Nih. Nah, koinnya ini gampang bocor. Oh, itu penting. Umumnya koin ini. Ya itu bisa diganti koin 1000? Nggak bisa. Mungkin produknya ini kalau nggak begitu nggak laku. Oh, sengaja ya memang ya. Terus jadi apa itu air? Ini satu ada termostat juga sering bermasalah. Termostat juga kena ya. Termostat mah nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Ini juga nggak terlalu mahal. Oh, ini nggak terlalu mahal. Ya. Berapa nih biasanya ganti? Kalau untuk di bawah ori mungkin di bawah 1 jutaan. Di bawah 1 jutaan masih ya water pump ya. Itu kalau misalnya ya let's say water pumpnya udah lemah gitu, biasanya tanda-tandanya apa sih di mesin gitu kita rasain sehari-hari? Kalau mesin sih nggak ada rasa atau nggak kasarannya nggak ngaruh di performa ataupun nggak. Cuman memang air berkurang. Oh berkurang. Air radiator berkurang. Itu udah ciri-ciri kemungkinan besar water pump atau yang lain. Kan banyak penyebab kalau bocor itu. Bocor air itu banyak penyebab. Iya. Nggak bisa dikasih no drop, nggak bisa. bocor. Betul. Berarti harus kalau misalnya ada udah, itu berarti kalau bocor sampai netes-netes ya? Iya sampai netes. Biasanya di carport atau di garasi kelihatan. Jadi kalau misalnya udah ada netes-netes dari mesin gitu, mending langsung bawa ke bengkel Auto Raya. Betul. Yang punya Trax ya. Betul. Jadi jangan tunggu sampai rusak ya maksudnya. Jangan sampai tunggu rusak nanti ngerembet. Karena memang dari ya setiap orang mungkin individu beda-beda ya Om ya. Dalam artian ya kalau yang rajin sebelum berangkat kita cek dulu benar. Gimana nih keadaan mobil kita untuk jalan jauh. Kan kelihatan benar, dari radiatornya juga kelihatan. Karena memang musuh utama mesin adalah panas ya. Betul. Oke, terus apalagi Mas? Ada lagi nggak common problemnya selain air itu kalau di? Kalau Trax sih memang selama ini itu memang keluarnya kebanyakan air. Tapi kalau misalnya kayak di turbonya, di transmisinya gitu enggak ya? Belum. Bagus ya? Belum ada keluhan selama ini untuk di transmisi itu belum ada Trax. Tapi itu kalau misalnya tadi yang soal air sampai rembes gitu, itu apakah karena
pemakaian atau emang kita mau pakai halus apapun pasti tetap bocor? Memang umur. Emang umur memang lah ya. umur. Terus sama penggunaan pendinginnya atau air pendinginnya atau coolernya juga ngaruh. Oh, berarti coolernya emang harus yang bagus ya? Ya pasti harus yang bagus. Jadi isi Karena, air galon kangen water nggak bisa. Karena memang kasusnya kan kalau air itu Apa tuh Mas? termasuk contoh ini. Ini banyak penyebabnya, water pump bermasalah sama ini koin ini selang hose-nya juga. Koin. Ini koin. Biar kelihatan. Atau selangnya korosi. Oh, ini ada korosi di dalam apa emang? Ini Om. Oh, ini ya, di luar korosinya sini keluar ya. dia. Oh iya. Tapi kan banyak penyebabnya. Yang membuat korosi apa sih? Kan itu yang dipertanyakan. Air. Nah, airnya Airnya apa bocor dulu? ya, Nah, lemes ya. airnya apa dulu kan? Oke. Kalau air biasa iya, karena memang kan air kan mengandung zat karat. ada ya, ada Nah, zat kadar besinya apa karatnya segala betul, macam lah ya, ya. dia oksidasi ya. Oke. Nah, makanya menggunakan coolant. Kalau menggunakan coolant seperti ini kemungkinan besar nggak sampai. Kalau coolant oh iya benar, kalau coolant tuh ya. Ya. Oke. Ini kebetulan di sini kan lagi banyak nih Mas unit-unit Chevrolet lain. Ini kalau ada unit lain nggak yang misalnya ada kelemahannya atau biasanya rusaknya apa gitu, biar dikasih tahu nih ada unit apa lagi sih biasanya yang banyak common problem ini Chevrolet. Kalau untuk selama ini Chevrolet sih yang lebih sering banyak trouble ya atau kasarannya. Ya semua unit mungkin ada trouble. Pasti ada lah ya. Cuman kan mungkin beda-beda trouble. Nah ini kan Trax tadi udah. Kalau Trax ini ya hanya kebanyakan di salang air, air berhubungan dengan pendinginan gitu. Tapi ada beberapa mobil yang kayak di transmisi juga. Iya. Apa tuh Mas? Mobil apa tuh Mas? TB sendiri. Trailblazer ya? Yang penting kita pindah ke Trailblazer ya, kita ngomongin Trailblazer ya. Ini kayaknya Trailblazer mah ini nggak kenapa-napa ya Mas ya kalau ini ya? Kebetulan baru overhaul. Oh baru overhaul. Iya, kebetulan baru overhaul. Kayaknya turbo-turbonya udah di-upgrade nih Mas. Ya, kalau ini pipa pipingnya diganti karena memang ini naik stage 2 apa gimana? Enggak, cuman memang mungkin biar tarikannya lebih enak aja. Karena standarnya dia kan pakai pipa karet ya? Karet lebih nggak tahan panas ya? Enggak juga sih, karena kan kalau karet itu kan pada saat dia di bos itu kan muai. Kalau ini kan dia padat. Jadi udara yang masuk ke turbo itu benar-benar padat. Oke. Lari juga lebih enak. Oke, ini kalau Trailblazer tuh penyakitnya apa sih biasanya? Common problemnya? Kalau diesel, terutama Chevrolet ya. Terutama Chevrolet nih. Bahan bakar ya? Iya. Bahan bakar di Indonesia kan Euro 1 baru. Oh ya. Sompong. Nah itu pokoknya kalau dieselnya Chevrolet, bahan bakar nggak boleh main-main. Oke. Iya dia harus ya minimal lah ya. Dex. Iya. Pertamina Dex minimal yang sudah maksimal kalau di sini ya. Iya, kalau di sini maksimal. Iya, makanya. Maksimalnya aja masih minim kalau standarnya. Iya, makanya. Saking buruknya standarnya solar di Indonesia, kita kalau punya mobil Eropa tuh, kalau Eropa yang diesel ya, kerjanya dimarah-marahin mekanik. Betul. Karena dieselnya tuh jelek. Ya bukan masalah jeleknya. Tolong para mekanik. Memang tidak ada opsi lagi. Nggak ada pilihan lain. Iya, itu aja yang paling mahal udah ya. Betul. Itu biasanya kenapa tuh penyakitnya kalau misal dari diesel tuh biasanya ke injektor gitu, ke ruang bakar kan gitu ya? Iya, kalau ke injektor iya, ruang bakar pun iya. Cuman kalau jangka panjangnya di ruang bakar atau liner. Kenapa tuh? Kasusnya gentong. Termasuk ini, mobilnya nggak ada trouble, nggak ada masalah. Memang hanya keluarnya setiap pergantian oli kurang. Tadi tuh disebutin tuh gentong tuh apa? Mungkin teman-teman kita nih belum tahu istilah gentong tuh, pengen gentong itu ya. Bahasanya itu liner, dinding liner piston itu cembung. Cekung apa cembung ya. Pokoknya agak gentong gitu tengahnya. Oke. Jadi dia nggak kenceng. Iya, karena memang si bio atau solar kita itu ya jelek itu. Karena sulfurnya tinggi. Benar. Dia nggak kebakar. Padahal itu pakai Dex ya, pertamina Dex ya. Enggak, kalau ini kasusnya dari awal memang si ownernya sendiri bilang bahan bakarnya minumnya ya Biosolar. Memang biasanya punya mobil diesel dikasih biosolar. Tapi itu jalan berapa lama tuh dikasih biosolar? Sudah lama, ini sudah jalan hampir versi dia sih 3 tahunan. 3 tahun 2018 lah. 2018. Iya. Dari awal. Tapi masih bisa berarti ya paketnya. Cuma konsekuensinya nanti overhaul. Ya, kalau performa memang nggak berubah. Cuman memang dari segi oli berkurang. Tapi jangka panjangnya pasti berubah. Karena kan kompresinya itu berkurang. Pasti. Ya tapi masih bisa lah gitu kan, kalau misalnya kayak mesin diesel. Masih bisa. Ya let's say Hyundai gitu kan, dikasih biosolar dia langsung ganti injektor. Batuk-batuk ya. Sama aja Om. Saat itu juga ya langsung ganti ya, bukan 3 tahun setelahnya. Sama aja, cuman memang kan lagi apesnya aja mungkin kendaraannya, gitu pemiliknya. Oke. Jadi kalau misalnya beli ini sih mending ya minimal pakai Dexlite lah ya.
Jangan juga lah. Oh, jangan juga? Dexon kan memang setara. Dari sama. segi takaran aja, kita sebagai mekanik kadang kita nakarin. Dexnya warnanya apa, sulfurnya bagaimana gitu. Oh iya, mohon maaf. Dex ya. Ulang. Intinya lebih baik tetap Dex lah. Kita nyaranin tekanan mekanik Dex ya. tetap Dex. Tetap ya. Semua produknya Chevrolet. Tapi kalau misalnya pakai Dex itu maksudnya tetap ada masalah itu atau itu bisa berkurang? Bisa lebih lama gitu? Sebenarnya kalau masalah itu ya bisa lebih lama ya pasti. Tapi Usahanya tetap jadi masalah lebih itu tetap panjang, pasti ada. Tetap pasti Faktor ada. kedua ya oli, ngaruh. Tapi masih ada lah ya. Ya betul. Faktor kedua juga oli. Jadi kalau misalnya kalian punya Trailblazer atau mau ngambil Trailblazer nih, kalau misalnya pengen pakai bensin yang murah, bayarnya tetap yang harga Dex ya. Jadi biayanya itu kumpul buat servis 3 tahun kemudian. Ya tetap kalau bisa mah jangan menggunakan, jangan macam-macam. Kalau dari Chevrolet itu jangan macam-macam. Bohong kalau sales resminya itu bilang bisa pakai bio itu. Terus apa lagi Mas common problemnya? Untuk saat ini lebih banyak mungkin karena pemakaian juga. Lagi banyak trouble-nya itu di ball valve. Apa tuh? Transmisi. Jadi dia transmisi. buat perpindahan transmisi. Mm-mm. Dia bentuknya kayak gundu tapi kecil. Mm-mm. Wah, dia plastik bentuknya. Gundu tapi kecil. Itu fungsinya buat nutup lubang untuk perpindahan transmisi. Gitu. Oh, jadi gitu ya masalahnya. Itu penyebabnya tuh kenapa? Apa karena umur? Apa pemakaian yang kasar? Satu umur memang ya, karena kan dia plastik. Beda sama Captiva. Kalau Captiva itu dia besi bentuknya. Kalau ini plastik. Terus pergantian oli transmisinya juga ngaruh. Oh. Ganti oli transmisi itu ganti atau kuras yang Flashing, lebih baik? katanya, atau yang flashing. lebih baik. Lebih baiknya flashing. Lebih baiknya flashing ya? Iya, atau Flashing kuras. itu tiap berapa kilometer sekali sih biasanya? Tergantung. Kalau standarnya, setahu saya nih ya, ada yang 40.000, ada yang 60.000, tapi umumnya 40.000. 40.000 40.000 udah flashing. Bisa ya di Bengkel Autoraya? Bisa banget. Bisa banget. berapa sih biayanya? Bisa Mas? banget. Berapa Mas? Kalau biaya langsung aja tanya langsung ke. Oh, tanya kontak yang ada di Tanya deskripsi langsung ya. Oke. Biar tahu. Soalnya Betul. nanti takutnya Tanya ada detailnya langsung problem-problem aja. lain ya. Atau datang langsung ke Bengkel Autoraya. Problem-problem lainnya. Jadi itu transmisi bisa nggak? Misalnya ya kita makainya secara halus biar umurnya lebih panjang. Itu tipsnya gimana sih? Kalau ball valve atau transmisi sih nggak ngaruh juga sih. Nggak ngaruh ya sama ya? Iya. Umur aja Ya kalau kasarannya makainya kasar, sekasar apa sih kalau matic? Ya kali aja ada yang abis lagi jalan tiba-tiba R juga. Racing dong. Iya racing. R jadi racing ya. Lagi ya kan mau balapan di R tapi mundur. Sekolahnya di mana itu kan? R-nya R tuh reverse ya, bukan racing ya. Enggak lah, tetap aja sama aja. Kalau Lebih umur ya? penggunaan kasar atau lembut ya sama aja sih kalau matic. Tetap cuma itu ya. Kembali lagi ya olinya, perawatan olinya, terus umur juga ngaruh. Tapi selain itu di TB nggak ada keluhan yang lain. Selama ini cukup kuat sih ya. Iya, selama ini ada di Indonesia nih nggak pernah ada kan. Ya baru transmisi dan gentong umumnya. Oh gitu aja ya. Iya. Memang Gitu. ini kan Selain itu aman, nggak ada masalah. kembarannya MUX ya, jadi ya nggak beda jauh lah kekuatannya. Wah, buat saya pribadi ini lebih top lah Lebih dibandingkan top lah ya dibandingin mobil brand yang lain header lah. frame lain ya. Oke. Lebih enak. Mas, tapi kalau misalnya dari viewersnya Pricebook nih pengen kesini, ada diskon khusus dong. Ada nggak? Ya pokoknya hubungi langsung di kontak yang udah ada. Hubungi aja di kontak ya. Tanya Tapi langsung. satu syaratnya screenshot dulu video ini, tunjukin ke Mas Ajas atau mas-mas yang lain di sini gitu. Untuk dapat diskonnya. Siap pokoknya. Hubungi aja nomor yang ada, tanya diskonnya apa, promonya apa. Pokoknya ada. diskon spare part, diskon oli lah, jangan diskon jasa. Mohon maaf ya, emang Anda murah. Mas Ajas nggak makan ntar kalau diskon jasa. Siap. Yang di sini ada apa lagi Mas? Kayak Captiva kali yang ya? umum, Ya? yang umum yang udah masuk ke Indonesia duluan ya Captiva. Captiva ya. Kita bahas Captiva kali. Boleh, silakan. Ayo. Captiva diesel apa bensin nih? Diesel dong pastinya. Diesel. Diesel. Oh iya, mesinnya Panther. Iya. Waduh, mantep banget. Ini kalau dikasih biosolar langsung. Ya. Pokoknya produknya Chevrolet jangan sekali-sekali pakai bio. Apalagi ini ya Captiva ya. Iya. Captiva dikasih biosolar langsung apa? Bukan batuk-batuk lagi sih kayaknya. Batuk-batuk lagi. Langsung COVID. Langsung COVID. Emang Captiva C-nya COVID. Bener-bener. Ini kalau yang ini kalau yang ini lagi kenapa nih? Kalau ini kasusnya kebocoran oli. Ya, karena Captiva itu untuk bagian bawahnya atau karter oli atau bak olinya itu nggak ada packing. Pantesan. Dia hanya menggunakan lem.
Oh, jadi Silent lah kan. Jadi kalau itu misalnya kepanasan dia bisa. Iya, ada umurnya, pastinya ada umurnya. Ada Pasti ada umurnya. umur. Oh, oke. Memang ini jeleknya itu. Kalau mobil Jepang sebagian besar pakai parking. Pakai parking ya. Tapi ini apa? Ini buat teman-teman nih kali yang ada yang belum tahu ya. Rembes sama bocor tuh sama nggak sih? Kalau rembes itu mungkin indikasinya belum bocor mungkin. Maksudnya Belum bocor. masih rembes aja. Masih basah aja. Iya, Ini kenapa ada masih tawon? Masih basah. Mau Kenapa ikut ada tawon? dia, Mau ikutan ikut syuting dia. ya? Rembes itu berarti nggak sampai netes ya? Sudah netes, cuman Sudah netes. nggak sebanyak Nggak kalau banyak. bocor. Kalau bocor kan banyak intinya dia netes. Kalau rembes kan kalas lah gitu, jatuhnya. Ini ada common problemnya nggak sih? Sebenarnya banyak sih Om, karena mungkin Banyak? dia ini Loh, seri pertama ya. Maksudnya oh dalam ini artian- batch pertama yang ini? Enggak, maksudnya ini FL, cuman kan Indonesia masuk Indonesia kan ya Captiva, baru yang lain. Gitu. Kalau keluarnya banyak, kasus ya sama gentong atau liner, Gentong juga. liner ya. Terus injektor ya ngaruh juga bermasalah. Injektor berarti karena bahan bakar? Bahan bakar. Ya, Bahan kalau ini bakar. kan, ini nggak bisa diisi biosolar sama sekali kan kalau ini kan? Nggak bisa, Nggak bisa kan? nggak bisa. Langsung Standar meninggal bahan bakar dia nggak kalau bisa. diisi biosolar kan? Nggak bisa, memang standarnya memang nggak bisa. Karena Bahkan pakai Pertamina Dex saja dia masih gentong ya? masih, cuman memang lama prosesnya, Oh, nggak lama seperti prosesnya. bio. Karena bio itu mungkin setahun 2 tahun udah kelihatan. Setahun 2 tahun. Gentongnya. Kelihatan ya Gampang kok untuk diesel itu semua diesel. Ngecek gentong itu cabut aja. Apa tuh? Gimana tuh? Cabut aja stick olinya ke dekat mesin panas. Terus? Kalau dia keluar asap putih atau kayak ngerokok, bahasa Kebakar sana. dong. Nah, oli kebakar. Kompresi keluar ke bawah, turun ke bawah. Berarti kalau udah kayak gitu mending langsung bawa ke bengkel Autoraya aja ya? Yoi, pastinya. Iya, Om. bener, Pastinya, bener. Om. Apalagi mas, masalahnya mas, kayak transmisi ada masalah nggak mas? Transmisi, kalau di transmisi saya bilang iya. Apa tuh? Setahu saya. Sama, kasusnya ya bisa. Yang tadi yang apa tuh? Nggak, beda. Kalau ini kasusnya valve. kebanyakan platnya. Plat Ya mungkin bahasanya plat kopling lah kalau di plat motor. kopling, planetary, dia kan otomatis ya? Apa? Iya, jadi kayak plat gitu Planetary-nya bentuknya. ya. Ada contohnya juga di sana yang lagi overhaul. Oh. Dia itu dibandingkan seri pertama atau NFL, dia lebih ringkih dibandingkan NFL. Lama kan lebih tinggi ya? Iya. Beda platnya, lebih tebel. Kalau ini lebih tipis. Itu masalahnya tuh karena pemakaian yang kasar atau karena umur? Umur iya, oli juga iya. Oli transmisinya? Iya. Berarti dia ya mungkin banyak yang kelewat kali ya, misalnya udah lewat 50 Iya, ribu, kebanyakan 50 kelewat. ribu. Kebanyakan kelewat. Oh gitu. Jadi mending harusnya lebih baik dihitung itu ya? Ya, lebih baik kita ngurangin dari schedule gantian. Misalnya 40 ribu ya, 35 ribu kita ganti. Karena nggak ya kalau masalah kualitas plat atau mobil Jepang memang Bahan lah ya? Ya bahan itu memang mungkin lebih bagus andal Jepang lah. Maksudnya Oh, telat-telat 5.000 materialnya. juga mungkin oke lah, nggak masalah gitu. Kalau ini memang kita nggak bisa main-main. Apalagi kan Ibaratkan- dengan cuaca Indonesia juga yang Betul, lebih panas betul, kan. betul banget, betul. Karena kan mungkin dia dirakit di sini nggak menyesuaikan iklim kita. Aduh, panas ya Om? Panas banget ya. Gerak. Gitu. Ya itu tadi dia, makanya kalau apalagi kalau misalnya kita mau ngambil mobil second gitu kayak mending dibawa ke sini dulu ya, dicek-cek dulu ya. Ya, pastinya konsultasi dulu aja sebelum Benar. ngambil mobil yang berhubungan dengan Chevrolet. Ya konsultasi dulu nggak Tapi apa-apa. general check up bisa kan? Di Bisa, sini? bisa banget. Ya, bisa jadi kalau banget. misalnya mau ngambil Captiva atau apapun ya Chevrolet ya mending bawa ke sini dulu, nanti di list ya apa aja yang udah perlu iya, diganti ya. betul, Nanti buat nego ke ownernya. Betul. Ada juga yang beberapa si owner itu bawa si pembeli untuk general check up di sini. Jadi Kalau general check up terbuka. tuh biayanya berapa mas di sini? Kayaknya free kalau setahu saya. Serius Di sini free? free, Di bengkel resmi bayar loh. Jadi free ya kalau misalnya mau general check up mobil Chevrolet di bengkel Autoraya. Free. Free. Oh, oke deh, mantep nih. Berarti itu kalau misalnya tadi kita ngomongin transmisi nih, biar transmisinya, iya kasarnya kan penggantian olinya tuh 40.000 lah ya. Iya, 40.000. Biar ada nggak sih tipsnya buat biar lebih awet lah transmisinya gitu? Yang pasti ya pergantiannya jangan sampai telat. Pergantiannya jangan sampai telat. Oli pun jangan sampai salah. Oh iya benar. Karena kan dia punya spek tersendiri. Gitu Oh, ya. Kita ada tinggal ya? cek. Kita tinggal konsultasi aja di bengkel yang kasarnya menangani spesialis Chevrolet. Ya bengkel mana? Bengkel Autoraya Bengkel dong. Autoraya Oh, pastinya, oke. pastinya Om, betul Oke. banget. Kalau di pemakaiannya misalnya di Kalau RMB pemakaian ya sesuai petunjuk aja lah. Maksudnya Sesuai jangan petunjuk dalam aja. artian ya penggunaan matic seperti mana sih? Seperti layaknya gimana sih? Nggak seperti manual yang kita bisa kasarannya rubah atau semaunya gitu. Benar. Kalau ini tetap
Soalnya harus ya lebih halus ya, lah. Lebih halus lah. Lebih dengan kasih sayang lah ya. Betul banget Om, betul banget. Oke, betul banget. Gitu. Mantep tuh ya. Terus ada, nih di sini lagi ada mobil apa lagi, Chevrolet? Kebetulan sebenarnya ini hampir komplit lah, Hampir kecuali komplit. yang tahun-tahun lama. Tahun lama ya. Yang satu lagi kita bahas, Spin. Spin. Ya udah yuk kita ke Chevrolet Spin Siap, aja. Spin. Oke, sekarang kita bahas Spin dan Mas Ajasnya substitution ya sama Mas Marianto nih ya. Jadi tadi Mas Marianto di pinggir lapangan gitu, masuk sambil tos kayak pemain bola. Mas, ini kan Chevrolet Spin nih ya? Iya. Dia kan ada 3 mesin nih, ada yang 1500 ya. Iya. 1200 sama 1300 diesel. Oh, 1300 diesel ya? Iya. Kalau yang ini nih apa nih? Ini 1500. Oh, 1500. LTZ. Kalau ini nih masalahnya apa nih, Mas? Ini Mesin. ngerak Mas mesinnya. Oh, coba Mas lihat Mas. Mesinnya ngerak tuh gimana, Mas? Coba. Loh. Kok nggak ada mesinnya? Mesinnya kemana? Kemana Mas mesinnya, Mas? Mesinnya diturunin Om, di overhaul. Oh, jadi overhaul. Iya. Ini mesinnya ngerak overhaul. Ini ininya juga nggak ada nih besinya. Tangkat ajaib. Ya tutup aja, Mas. Ngerak itu kenapa, Mas? Ngerak bisa jadi olinya kurang bagus atau jangka penggantian olinya telat. Oh, penggantian olinya telat Iya. terus ya. Jadi ngerak itu dia kayak kental gitu olinya bagaimana sih? Iya, ngerak olinya mesin? kental. Kan kalau bensin kan panas gitu Om, mesinnya. Jadi cepet ngerak gitu olinya kalau lama. Olinya jadi ganti kental. Oh iya, tahu tuh biasa tuh ada video-video yang ganti oli setelah berapa puluh ribu miles gitu. Oh dia gitu ganti ya? oli gitu begitu. Dikeluarinnya pun dia nggak encer ya, susah ya keluarnya kan? Iya. Oh, jadi akhirnya overhaul. Mesinnya diturunin ya? Iya. Mesinnya nggak ada loh. Terus ini gimana parkirin? Oh diparkirin dulu. Iya. Baru diangkat mesinnya. Baru diangkat mesinnya. Ini kalau Chevrolet Spin ini kan masih banyak ini yang miara juga ya? Chevrolet Spin ya? Dia tuh biasanya penyakit-penyakit yang umumnya apa sih biasanya, Mas? Penyakit umum untuk 15 sih lebih bandel dia Om. Jarang bermasalah. Oh, dia nggak ada masalah yang Iya, jarang bermasalah kalau yang 1500. Kalau yang diesel sama 1200? Yang 1200 sama diesel lebih dominan ada masalahnya. Apa tuh? Masalahnya apa tuh? Kayak di 1200 itu radiator Om. Kayak Radiator. di water pump sama di water outletnya sering bocor itu Om. Oh gitu ya. Malah, berarti itu beda ya ini? Beda mesin Om udah. Beda mesin juga, Iya. semuanya beda juga ya berarti ya? Iya. Malah lebih lemah yang itu ya? Iya. Oh berarti mending kalau misalnya mau ngambil yang second yang 1500 aja ya? Iya, yang LTZ. Itu yang diesel sama yang 1200 sama penyakitnya itu juga? Lain. Kalau diesel kebanyakan gentong Om. Oh gentong Iya. juga ya? Ya sebenarnya mobil mau apapun kalau nggak dirawat begini ujung-ujungnya ya Mas ya? Tergantung perawatan. Tapi berarti Spin juga bisa kesini ya semuanya? Bisa Om. Walaupun biasanya masuknya di sini kan Captiva, Trailblazer. Semua merek Chevrolet kita bantu Om. Kita Kalau terima. ada yang punya Chevrolet Camaro juga bisa. Ya, kemampuan kita belum. Kalau Chevrolet yang common aja lah ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak penyakitnya, Om? Penyakitnya kalau untuk Spin yang terutama yang 1200 itu ada lagi yang koilnya Om. Oh, koilnya. Ignition koilnya. Kenapa tuh? Itu suka di pernya suka ngerak gitu Om. Perang ngerak. Itu karena apa tuh, Mas? Kalau untuk penyebabnya kita belum bisa. Mungkin karena usia aja kan? Iya. Tapi banyak sih Spin 1.2 itu banyak ganti koil gitu Om. Banyak ya, terus walaupun kilometernya masih iya, rendah gitu ya? Iya, nggak tentu Emang kilometer, lemah aja ya? lemahnya gitu. Kelemahannya di koilnya ya? Iya. Berarti kalau ganti koil tuh satu kan ya? Satu. Tapi sekarang part-partnya udah ada Om, kayak nggak usah ganti koil satu set, ganti pernya aja. Oh, ganti per aja udah bisa ya? Gitu, jadi udah lebih bisa. murah ya? Ganti selosongnya aja udah bisa. Gitu. Biasanya tuh biayanya berapa sih kalau ganti kayak gitu, Mas? Kalau untuk Spin? untuk sekarang koil yang full set pun udah ada Om. Paling kisaran bangsa 1 jutaan. 1 juta. Soalnya kan udah 4 piece Itu masih langsung. inilah ya, masih terjangkau lah ya? Masih terjangkau. 1 jutaan mah. Iya. Kalau dulu kan baru-barunya nyampe 6 jutaan. Iya, gitu, Om. bisa asal jangan sampai ke masalahnya ke transmisi aja. Nah, ngomongin transmisi nih. Dia kan AT-nya 6 speed nih ya kan, beda Iya. sendiri. Itu suka ada masalah nggak? Jarang. Jarang ya? Kalau Matic-nya Spin ya ada tapi jarang. Ada jarang ya? Iya. Tapi dia Matic-nya kuat malah ya? Matic-nya kuat Om. Yang penting perawatan olinya aja itu. Iya sih Kalau emang ya semuanya, Matic- semua mobil tadi gitu ya? Iya. Kalau telat ganti oli, Matic-nya juga sering ngerak gitu Om. Oh dia Matic-nya ngerak Iya, gitu ya? kental banget. Iya harus sering flash. Iya. Sering 40.000 km sekali. Jadi ya overall sebenarnya Spin ini
Maksudnya aman-aman aja perawatannya? Aman sih Om, aman perawatannya. Kenapa nggak laku ya? Ya, Karena Chevrolet. Sering nggak sih masuk spin ke sini? Sering sih Om, Sering ya? sering. Bisa ya berarti ya? Bisa. Berarti nggak khusus yang badak-badak aja, yang Enggak. LMPV-nya juga Supin- bisa. Supin sering kita kerjain Om. Spin sering ya? Permasalahannya di situ-situ aja sih Om. Perawatannya di situ-situ aja sih. Yang masih gampang lah ya? Ya Masih gampang, murah. kayak CV join, Mm-mm. terus kayak engine mounting. Engine mounting juga ya? Nah itu juga ya karena umur juga Iya, Om. tapi kan itu umur dan harganya pun ya misalnya let's say nggak kayak misalnya ganti modul ABS atau transmisi yang mahal kan. enggak. Itu masih terjangkau. Masih- Gitu. Oke, jadi ya teman-teman, siapapun Anda yang punya mobil-mobil Chevrolet, mulai dari Spin, Trax, apapun ya, Trailblazer yang mahal-mahal, kalau misalnya bingung nyari bengkel, mending langsung aja ke bengkel Badak Auto Raya yang ada di Serpong. Dan kalau misalnya kalian nunjukin screenshot untuk video ini, nanti kalian bakalan dapat diskon untuk spare part yang harus digantinya. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Oke, Mas siap. Marianto, Sama-sama, Om. makasih juga tadi sampein salam untuk Mas Ajas. Iya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Oke, Terima kasih loh info-infonya, tips-tipsnya. Kalau gitu saya tutup video ini. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.